Saya ingin katakan kepada kita di sini bahwa walaupun kita mungkin melihat dia kalah di mahkamah, tetapi itulah siapa yang buat undang-undang itu. Undang-undang itu dibuat oleh pemerintah, dan itu juga undang-undang itu kadang-kadang dibuat dengan berbentuk mengutamakan orang lain. Kita juga mendengar tadi orang selalu percaya dengan slogan satu Malaysia, rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Jadi satu Malaysia kita kata, tapi ada orang memiliki hak yang terjamin, tapi kita ini tidak terjamin, sedangkan ini sepatutnya milik kita. Jadi saya ingin katakan kepada kita di sini, dunia ini, hak Long Teran ini, inilah kawasan kita, dan orang lain tidak boleh ambil. Kenapa saya kata tidak boleh ambil? Karena inilah diciptakan Tuhan kepada kita, dan kita jaga dia, dan kita minta dia dengan baik sekali, dengan penuh tertib. Tetapi kerajaan yang kita pilih, mereka menapuk, menyembunyikan fakta-fakta sebenar. Seperti kata Imam Jau tadi, kalaulah kerajaan sudah dari awal memberitahu tidak boleh datang sini, memang kita tidak akan ada sini. Saya sangat setuju. Oleh sebab itulah kita kena ingat bahwa kerajaan yang ada sekarang, kerajaan yang bolehlah saya katakan, kerajaan yang penuh tipu muslihat. Betul. Kenapa saya ada kata tipu muslihat? Karena mereka tidak memberitahu hal sebenar. Mungkin pada masa itu, dan kita tahu pada masa zaman 60-an, memang pihak yang berkuasa ke atas tanah memanglah ketua daerah ataupun pegawai daerah pada masa itu. Jadi oleh sebab itulah kita kena ingat, apabila hak kita sudah dirampas, kita kena ingat ada juga pilihan raya yang kita hadapi. Ya, jadi kita kena ingat kenapa harta kita boleh hilang. Harta kita boleh hilang, satu, karena kita tidak sedar hak kita. Nomor dua, ada di kalangan kita yang pentingkan diri sendiri, ada di kalangan kita segelintir yang menjadi pengkhianat ke atas tanah adat kita, pengkhianat kepada bangsa kita, pengkhianat kepada adat dan cara hidup yang molek dan yang baik di kalangan kita. Kalau orang luar semata-mata datang ke tempat kita, saya percaya tanpa ada kerjasama daripada pengkhianat daripada kalangan kita segelintir ini, orang luar itu tidak akan dapat kawasan kita. Saya sangat percaya. Inilah kita kena tahu supaya kita jangan jadi penyakit dari kalangan rakyat kita sendiri. Ini sebab dia. Ini sebab antara punca dia. Dan satu lagi saya ingin katakan kepada kita. Kenapa orang luar berjaya? Karena kita tidak bersatu. Satu yang sangat penting, mulai hari ini saya berharap dan berdoa supaya rakyat Dayak di seluruh Sarawak ini bersatu hati kita, supaya kita, umpama pepatah mengatakan, cubit paha kiri terasa paha kanan, cubit paha kanan terasa paha kiri. Apa yang kiri? Ini yang paling penting, bersatu. Ini apa boleh hancur, boleh habis kena dia. Jadi itulah sebabnya kepentingan kita bersatu. Jadi oleh sebab itu saudara, kita berharap di mana-mana kalau kita ada perhimpunan seperti ini, kita harus pergi, boleh? Boleh. Saya minta tolong, boleh? Boleh. Ini adalah permulaan dia. Karena tidak ada cara lain selain daripada kita bersatu. Bagaimana kita bersatu? Apabila orang di Long Teran ada masalah tanah, kita datang bersama-sama mempertahankan mereka. Apabila orang di Niah ada masalah tanah, kita sama-sama pergi tolong mereka. Sebab memang dasar kerajaan sekarang saya melihat adalah pecah dan perintah. Inilah sumber utama kejayaan pemerintah sekarang, merampas hak kita. Mereka pecah-pecahkan kita. Mereka menggula-gulakan pemimpin yang kononnya mengatakan mereka pemimpin masyarakat, tetapi rupanya mereka pengkhianat kepada kita. Betul. Apabila kita bertindak secara kecil-kecilan, umpama api, kita padam saja, senang. Satu lagi api, dia kecil tidak tolong, padam, habis.
Itulah umpamanya kalau kita tidak bersatu. Ini sangat penting. Mulai hari ini sampaikan salam kepada semua orang-orang asal, orang Dayak di Sarawak, supaya kita bersatu untuk mempertahankan hak kita ini. Ini sangat penting. Dan ingat juga, pemerintah sekarang, mereka tidak menghormati adat kita. Adat kita dari semula memang sudahlah, kita ini memang orang asal, dan mereka tidak menghormati adat kita. Di mahkamah kita sudah berjuang secara apa yang ada daripada adat kita, karena adat kita adalah sebagian daripada undang-undang. Kita membawa ini ke mahkamah, oleh sebab itulah mahkamah bersetuju dengan kita bahwa tanah adat di Sarawak ini adalah Temudak Pemakai Menua Pulau Galau. Ini sudah sedia maklum. Harap kita faham ini. Bagi tahu saudara-saudara kita, bagi tahu orang yang telah buta-buta menyokong Barisan Nasional selama ini, bagi tahu mereka tanah adat kita adalah Temudak Pemakai Menua Pulau Galau. Inilah undang-undang sampai ke peringkat yang paling tinggi, yaitu Mahkamah Persekutuan. Jadi saya ingin katakan kepada kita sekali lagi, kalau kerajaan kita benar-benar ikhlas, kalau pemimpin-pemimpin WB kita benar-benar ikhlas, setelah kita ada satu kes, dalam kes bisik anak jinggot, di mana kita tidak boleh jual beli tanah adat kita, ada bagusnya, ada baiknya juga hal itu, supaya orang luar tidak sembarang orang kaya tidak beli tanah kita. Tetapi dalam hal itu, kes ini kita tak boleh ambil beli tanah dari orang luar. Tapi yang bagusnya, karena kita melalui adat seperti orang Longteran memperolehi adat di tempat ini, tanah di tempat ini menggunakan adat, itu dibenarkan. Tapi jual beli tidak boleh. Jadi sibuklah WB kita, WB Barisan Nasional, pemimpin-pemimpin NGO yang pro Barisan Nasional mengatakan, mari kita tukar undang-undang. Pernah dengar? Tukar undang-undang. Tukar undang-undang, buat amendment, buat pindaan terhadap undang-undang. Jadi sekarang saya mau kita perhatikan betul-betul ini. Apa yang terjadi dalam 2-3 minggu yang lepas, inilah satu perdebatan